Bab 401, Tutup Mata. Ternyata Lin Chen dan Sialan segera meninggalkan gua bawah tanah setelah meminum cairan roh sejati untuk meningkatkan budidaya mereka di istana gerbang Jiuxiao. Kekuatan jiwa Lin Chen sangat kuat dan dapat mencakup radius 15.000 meter yang berpusat padanya. Oleh karena itu, ketika Lin Chen masih berada di gua bawah tanah, dia menemukan Gu Changhong dan Wang Chengtian di luar. Lin Chen belum pernah bertemu Gu Changhong dan Lin Chen, tapi Lin Chen mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Wang Chengtian kepada Xiao Baoxiong di akhir. Lin Chen berdiri di sana, menatap Wang Chengtian dengan mata menyipit. Lin Chen, berikan Ning'er dan Heer nyawa mereka. Sebelum Wang Chengtian bisa menjawab, Gu Changhong meraung marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menebas dengan pedang kaca di tangannya. Huff. Sebelum pedang kaca Gu Changhong benar-benar terjatuh, sesosok cantik tiba-tiba muncul di hadapannya. Sosok itu tak lain adalah Sialan. Sialan telah mengeluarkan pedangnya, dia mendengus dingin dan mengayunkan pedang di tangannya dengan ekspresi dingin, dan sejumlah besar niat pedang segera tercurah. Gu Changhong ini adalah tingkat kultivasi tertinggi di puncak alam Dao sejati meskipun kebugaran fisik Sialan mencapai 2,1 juta kilogram saat ini, dia tidak berani gegabah. Pedang silang. Ding. Pedang dan pedang lebar berpotongan, dan saat mereka berpotongan, mereka dengan cepat berpisah, percikan api memancar dari tempat mereka berpotongan. Ketika Gu Changhong melihat penampilan Lin Chen, dia menjadi marah dan mengerahkan energi sebenarnya dari dantiannya untuk menyerang, tetapi dia tidak menggunakan seni bela diri. Namun, meski begitu, kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh prajurit biasa. Secara logika, dengan pedang Gu Changhong, belum lagi Sialan, yang berada di tahap akhir dari alam Dao sejati, bahkan seorang pejuang di puncak alam Dao sejati pun akan takut padanya. Namun, setelah pukulan dengan Sialan, keduanya menghadap ke belakang. Dengan mundur dengan kekerasan, Sialan sama sekali tidak ketinggalan. Hah! Bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu kuat? Gu Changhong hanya merasakan kekuatan besar mengalir ke tubuhnya, membuat darahnya mendidih dan sangat tidak nyaman. Dibandingkan beberapa bulan lalu, kekuatan Sialan saat ini benar-benar berbeda. Kebugaran fisik Sialan sekarang mencapai 2,1 juta kilogram, dan budidayanya juga telah mencapai tahap akhir dari alam Dao sejati. Oleh karena itu, meskipun pedang Gu Changhong sangat kuat, Sialan tidak terluka. Sebaliknya, dalam pukulan ini, keduanya meski berimbang, Sialan tetap unggul. Bagaimanapun, Gu Changhong merasakan gelombang energi dan darah di tubuhnya, tetapi Sialan tidak menunjukkan perubahan warna atau cedera. Gu Changhong, kamu keluarga Gu sangat berani. Setelah memblokir serangan Gu Changhong, Sialan menatap Gu Changhong dengan wajah dingin. Sebelumnya di domain Wuyang, Gu Changfeng, tetua tertua dari keluarga Gu, mengejarnya. Jika Lin Chen tidak kebetulan lewat, saya takut dia akan mati di domain Wuyang. Jantung Gu Changhong berdetak kencang. Itu adalah perintahnya untuk menyerang dan membunuh Sialan. Awalnya, Gu Changhong berencana membunuh Sialan dalam satu gerakan. Dia tidak mengetahuinya, dan tidak ada yang mengetahuinya. Tanpa diduga, sesuatu terjadi di tengah jalan, Sialan tidak hanya tidak mati, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Sekarang bahkan dia merasa kesulitan menghadapi Sialan. Yang paling penting adalah Sialan adalah putri kerajaan Suci Yongtai. Kekuatan kerajaan Suci Yongtai sepenuhnya di luar kekuatan keluarga Gu. Di depan kerajaan Suci Yongtai, keluarga Gu sama seperti semut, jika pihak lain mencubitnya hanya dengan sedikit kekuatan, keluarga Gu akan musnah. Sekarang Sialan muncul lagi. Setelah berita itu disampaikan ke kerajaan Suci Yongtai, maka keluarga Gu akan bersiaplah untuk binasa. Gu Changhong menarik napas dalam-dalam dan menatap Sialan dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Sekarang kamu sudah tahu segalanya, jangan pernah berpikir untuk kembali hidup-hidup. Karena dia telah menaruh dendam pada Sialan, dia tidak boleh biarkan dia kembali ke kerajaan Suci Yongtai, jika tidak, keluarga Gu akan benar-benar hancur. Dan Lin Chen, tidak ada di antara kalian yang berpikir untuk pergi dari sini hari ini. Wajah Gu Changhong sedikit galak, dia menatap tajam ke arah Lin Chen dan berkata, Saudara Wang, aku serahkan Lin Chen ini padamu. Dia mengendalikan kehancuran. Niat pedang mungkin adalah pembunuh yang membunuh kedua keponakannya. Gu Changhong tidak melihat ke arah Lin Chen lagi, perhatiannya tertuju pada Sialan, dan dia merasa tidak nyaman jika Sialan tidak dibasmi. Adapun Lin Chen, dia yakin Wang Chengtian bisa mengatasinya. Berbicara tentang kedua putranya, wajah Wang Chengtian menjadi sedikit muram, dia memandang Lin Chen dengan ekspresi serius dan berkata, kamu adalah Lin Chen, sangat baik.
Izinkan saya bertanya, apakah kamu pernah ke tempat warisan? Tempat warisan. Lin Chen terkekeh. Sepertinya tebakannya benar. Pria di depannya adalah ayah Wang Dong dan Wang An. Di masa lalu, Lin Chen masih mewaspadai Wang Chengtian, tetapi sekarang kebugaran fisiknya telah meroket, budidayanya juga telah mencapai puncak tahap tengah alam Dao sejati, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dibandingkan dengan para master di puncak alam Dao sejati, dia sama sekali tidak sebanding dengan para master di puncak alam Dao sejati. Lin Chen melirik beruang kekar kecil di sebelahnya. Beruang kekar kecil telah menerima warisan Dewa Binatang dan memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Pada saat ini, sebagian besar lukanya telah pulih. Ketika Lin Chen melihat ke atas, ia meraung, lalu memandangnya dengan jijik. Siang Wang Chengtian artinya, balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok. Saat itu, Wang Dong dan Wang An mempunyai niat jahat dan ingin membunuhnya dan Lin Chen, tetapi mereka dibunuh oleh manusia dan binatang. Karena Wang Chengtian adalah ayah Wang Dong dan Wang An, saya khawatir itu bukan hal yang baik. Lin Chen mencibir dan berkata, saya tidak hanya pernah ke tempat warisan, tetapi saya juga telah menerima warisan di dalamnya. Adapun kedua putra Anda, Wang Dong dan Wang An, mereka memiliki niat jahat dan ingin membunuh saya. Saya hanya memiliki serangan balik, sayangnya, mereka tidak cukup kuat dan mati di tanah warisan. Wang Chengtian ingin membunuhnya, dan Lin Chen tidak berbicara dengan sopan sama sekali. Tidak ada yang perlu disembunyikan tentang masalah ini, jadi Lin Chen memberitahunya satu persatu. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Chen, kemarahan Wang Chengtian tiba-tiba melonjak, dan matanya langsung memerah, ternyata itu kamu. Ternyata kamu bajingan, tidak heran aku tidak bisa menyimpulkan penampilanmu, ternyata kamu mempunyai warisan dari tempat warisan itu. Dengan warisan dari tempat warisan, Wang Chengtian tidak bisa menyimpulkan kemunculan Lin Chen. Lin Chen memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Faktanya, sejak terakhir kali dia bertemu dengan Guru Tianyun, dia langsung mengubah sikapnya setelah mengetahui bahwa Lin Chen telah diwarisi sebagai pengganti warisan. Dia sangat ramah kepada Lin Chen dan bahkan memberi Lin Chen harta pribadi yang dia gunakan saat itu. Dia masih muda. Sekarang Wang Chengtian berkata lagi bahwa karena Lin Chen telah diwarisi, dia tidak dapat menyimpulkan wajah Lin Chen. Tidak membiarkan Lin Chen berpikir terlalu banyak, Wang Chengtian meraung dengan marah dan bertepuk tangan, Lin Chen, ini hidupmu. Sulit menemukannya. Untuk membunuh pembunuh kedua putranya, bagaimana Wang Chengtian bisa membiarkan Lin Chen pergi? Dalam kemarahan, dia dengan liar memobilisasi esensi sebenarnya dari dantiannya dengan telapak tangan ini. Kekuatan telapak tangan ini bahkan seorang master di puncak alam Dao sejati hati-hati saat memblokir. Lin Chen membalik tangannya, dengan cepat mengeluarkan pedang roh sejati, dan kemudian mengayunkan pedangnya ke bawah tanpa ragu-ragu. Boom! Niat pedang penghancur yang besar segera melonjak keluar dari tubuh Lin Chen. Niat pedang penghancur dengan cepat bergabung dengan konsepsi artistik yang cepat dan lambat, dan kemudian sebuah pedang besar ditembakkan dari pedang roh yang sebenarnya. Hampir segera setelah bilahnya muncul, niat pedang waktu diintegrasikan dengan konsep kecepatan dan kelambatan. Segera, dengan Lin Chen sebagai pusatnya, waktu dalam radius 20 meter terganggu. Ini. Kecepatan serangan Wang Chengtian sangat cepat begitu Lin Chen melepaskan dua maksud pedang, tubuhnya sampai ke tempat kurang dari 20 meter di depan Lin Chen, yang kebetulan berada dalam jangkauan serangan waktu kekacauan. Merasakan kekacauan di sekitarnya, Wang Chengtian terkejut. Serangan yang aneh. Ini benar-benar dapat membingungkan waktu dan mengandung rahasia waktu cepat dan lambat. Lin Chen ini benar-benar seorang jenius yang unik di antara 10.000. Dia hanya berada di puncak tahap tengah alam Dao sejati, dan dia telah memahami secercah misteri. Misteri-misterinya adalah pada saat ini, Wang Chengtian, yang budidayanya telah mencapai puncak alam Dao sejati, baru saja mulai memahaminya dan hampir tidak dapat menggunakan jejaknya. Tetapi meskipun dia hanya memiliki jejak, dia juga merupakan eksistensi tingkat atas di antara para pejuang dengan tingkat kultivasi yang sama, dan orang biasa tidak dapat menandinginya. Tidak ada waktu untuk memikirkannya, dan Wang Chengtian sedang terbungkus dalam banyak waktu kacau saat ini. Setelah semua masa kacau ini mempengaruhinya, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Dia tidak punya waktu untuk menyerang Lin Chen lagi, jadi dia hanya bisa mundur dan menggunakan teknik telapak tangan yang dia gunakan untuk menyerang Lin Chen untuk menahan kebingungan waktu Lin Chen. Bang bang bang. Saat berikutnya, Wang Chengtian bertepuk tangan satu demi satu. Setiap kali dia bertepuk tangan, cahaya akan muncul dari telapak tangannya, dan kemudian akan mempengaruhi ruang di sekitarnya.
Waktu tidak terlihat dan tidak ada bayangan. Dalam keadaan normal, tidak mungkin untuk menyerang sama sekali, tetapi pada saat ini, Lin Chen telah bingung sepanjang waktu dan itu adalah objek material. Dengan cara ini, segera setelah serangan Wang Chengtian jatuh, lampu berwarna-warni akan muncul, yang sangat terang. Di bawah serangan terus-menerus Wang Chengtian, sejumlah besar pendekar pedang waktu di sekitarnya tidak dapat mendekati Wang Chengtian. Untuk sesaat, dia aman dan sehat. Blade of Destruction. Lin Chen tercengang dengan kekuatan master tertinggi di puncak alam Dao sejati. Gangguan waktunya adalah serangan rahasia, tetapi tidak dapat melakukan apapun pada Wang Chengtian. Namun, Lin Chen juga punya rencana cadangan. Saat dia menggunakan Time Disruption, dia menggunakannya. Blade of Destruction. Jantungnya bergerak, dan pedang penghancur besar yang tertahan di udara menebas ke arah Wang Chengtian dengan gila-gilaan. Ini adalah niat pedang penghancur tingkat kedua. Ketika Wang Chengtian sedang menghadapi kekacauan waktu, dia juga memperhatikan gerakan Lin Chen. Pada saat ini, ketika dia melihat pedang penghancur Lin Chen membombardirnya, dia terkejut dengan penglihatannya yang tajam. Dia bisa segera melihat bahwa bilah penghancur yang terkandung dalam gerakan Lin Chen adalah pedang penghancur tingkat kedua. Niat pedang penghancuran tingkat pertama cukup kuat untuk membunuh orang di berbagai tingkatan. Maksud pedang penghancuran tingkat kedua 10 kali lebih kuat daripada maksud pedang penghancuran tingkat pertama. Yang paling penting adalah maksud pedang penghancuran tingkat kedua benar-benar mengandung serangan yang mendalam. Serangan rahasia yang terkandung dalam pedang penghancur tingkat kedua Lin Chen adalah penghancuran waktu. Menggabungkan maksud pedang waktu dan maksud pedang penghancuran tingkat pertama, maksud pedang penghancuran tingkat kedua terbentuk. Ditambah dengan fakta bahwa gerakan Lin Chen menggabungkan konsep artistik kecepatan dan kelambatan, kekuatannya beberapa kali lipat dari niat pedang penghancur tingkat kedua. Wang Chengtian tidak berani ceroboh sama sekali. Setelah dia menamparkan telapak tangannya sekali lagi, dia mulai mengumpulkan bersiaplah untuk melawan pedang penghancur Lin Chen. Matahari dan bulan berubah warna. Wang Chengtian bersenandung, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang. Di bawah cahaya terang ini, sulit bagi pedang waktu di sekitarnya untuk mendekati tubuhnya. Lin Chen, kamu sangat hebat. Kamu telah memahami secercah misteri di usia muda. Sayangnya, kamu masih terlalu muda. Sekalipun kamu memahami misterinya, kamu masih belum tahu cara menggunakannya dengan sempurna. Gerakanku ini diciptakan olehku setelah aku memahami misteri dan menyerang. Kamu mati di matahari dan bulan, sekarang warnanya telah berubah, kamu dapat beristirahat dengan tenang. Telapak tangan Wang Chengtian dengan cepat mendekati pedang penghancur Lin Chen. Bab 402, dipukuli. Melihat Lin Chen menyerang dengan niat pedang destruktif, Wang Chengtian maju bukannya mundur, dan mengambil inisiatif untuk menemuinya dengan telapak tangannya. Boom! Saat berikutnya, telapak tangan Wang Chengtian bertabrakan dengan pedang penghancur besar Lin Chen, dan suara tumpul seperti biksu tua membunyikan bel terdengar. Telapak tangan Wang Chengtian berisi serangan rahasia, meminjam kekuatan langit dan bumi untuk membuat matahari dan bulan berubah warna, begitu kuat sehingga bisa dibayangkan. Meskipun Blade of Destruction Lin Chen berisi rahasia penghancuran waktu, dia baru saja menguasainya, dan dia tidak terlalu akrab dengan rahasianya. Dalam hal menggunakannya, dia tidak sebaik Wang Chengtian. Setelah bilah kehancuran berpotongan dengan telapak tangan Wang Chengtian, ekspresi Lin Chen tiba-tiba berubah, dan dia merasakan kekuatan besar mengalir ke tubuhnya dengan keras mundur ke belakang, wajahnya memerah, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Lin Chen mendengus, tubuhnya sedikit gemetar saat dia mundur dengan keras. Segera, sebagian besar kekuatan Wang Chengtian padanya dihilangkan. Serangan Wang Chengtian, jika diubah menjadi kekuatan besar, akan setidaknya 3 kali lipat. 1 juta kilogram, setelah metode pelepas kekuatan Lin Chen digunakan untuk menghilangkan kekuatan, kekuatannya sangat berkurang. Kebugaran fisik Lin Chen sangat kuat, mengandalkan ini, ia mampu memblokir serangan Wang Chengtian. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu tidak mati? Wang Chengtian tidak bisa membantu tetapi mundur ke belakang, menatap Lin Chen dengan mata bulat. Lin Chen memiliki kemampuan untuk melepaskan kekuatan dan sangat kuat secara fisik, dia dapat memblokir serangan Wang Chengtian, tetapi Wang Chengtian tidak dapat menahan pedang penghancur Lin Chen. Anda harus tahu bahwa efek kekuatan saling menguntungkan. Meskipun Wang Chengtian lebih unggul dalam serangan ini, dia juga diserang oleh kekuatan pedang penghancur. Kebugaran fisik Wang Chengtian paling tidak sebanding dengan rata-rata prajurit tahap awal. Dari alam Dao sejati. Selain itu, dia tidak mengerti untuk menghilangkan kekuatannya, dia langsung muntah darah dan mengalami luka ringan di sekujur tubuhnya.
Tapi Lin Chen aman dan sehat. Ho ho. Saat suara Wang Chengtian turun, tiba-tiba, auman beruang kecil yang kejam itu terdengar. Ternyata Little Bold Bear telah memperhatikan Wang Chengtian. Sebelumnya, Lin Chen dan Wang Chengtian sedang bertarung, dan Little Bold Bear tidak bisa menghalangi. Sekarang Wang Chengtian tersingkir, itu adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya. Setelah beruang kecil yang kejam itu meraung, cakar tajamnya yang bersinar dengan cahaya dingin terentang dan meraih Wang Chengtian dengan satu cakar dengan sangat cepat. Perlu dicatat bahwa beruang kecil yang kejam itu adalah monster tingkat tinggi tingkat 6 yang telah diwarisi oleh Dewa Binatang. Ketika ia meraihnya dengan cakarnya, bahkan ruangnya sedikit bergetar, seolah-olah ruang itu akan tergores. Oleh beruang kecil yang kejam. Binatang, beraninya kamu. Reaksi Wang Chengtian juga sangat cepat, dan dia terbangun dari keterkejutannya dalam sekejap. Dia menamparkan punggung tangannya dengan ekspresi jelek di wajahnya, dan kemudian dengan cepat menamparkan cakar tajam beruang kecil yang kejam itu dengan telapak tangannya. Dengan keras, telapak tangan Wang Chengtian mengenai cakar tajam beruang kecil kekar itu. Serangan beruang kecil kekar itu sangat cepat dan tiba-tiba. Wang Chengtian merespons dengan tergesa-gesa, dan Anda harus tahu bahwa beruang kecil kekar itu berada di level 6 tinggi level, dikuasai monster kuat yang diwarisi dari Dewa Binatang, cakarnya sulit untuk dilawan bahkan untuk prajurit biasa di puncak alam Dao sejati. Wow! Tubuh Wang Chengtian langsung terlempar sejauh 10 kaki. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Ekspresinya sangat jelek. Di bawah upaya bersama Lin Chen dan Xiao Baoxiong, Wang Chengtian berhasil ditekan. Nyaring. Wang Chengtian baru saja ditampar oleh beruang kecil, pada saat ini, terdengar suara logam tajam lainnya, dan ribuan meter dari pertempuran antara dua orang dan satu binatang, Sialan dan Gu Changhong juga bertarung bersama di udara. Satu orang memegang pedang, dan satu lagi memegang pedang, benturan antara pisau dan pedang menyebabkan percikan api beterbangan. Dalam hal berkultivasi sendiri, Gu Changhong mempertahankan kendali atas Sialan. Meskipun kultivasi Sialan telah mencapai tahap akhir dari alam Dao sejati, Anda harus tahu bahwa Gu Changhong adalah master di puncak alam Dao sejati, dan budidayanya sangat mendalam. Namun, dalam hal efektivitas tempur, Sialan tidak lebih lemah dari Gu Changhong. Bagaimanapun, di Juk Xiaomen, kebugaran fisik Sialan dan Lin Chen telah meningkat pesat, dan keduanya telah mencapai kekuatan besar 2,1 juta kilogram. Kebugaran fisik yang kuat seperti itu cukup untuk menyaingi rata-rata prajurit di puncak alam Dao sejati. Dan Anda harus tahu bahwa kekuatan prajurit pemurnian tubuh secara umum dapat menstabilkan prajurit pemurnian Qi. Dengan kata lain, dengan kekuatan Sialan saat ini, sama sekali tidak ada masalah dalam berurusan dengan prajurit puncak alam Dao sejati. Selain itu, dia telah menguasai pedang waktu, dan mengandalkan perpaduan pedang waktu dan seni bela diri untuk membentuk rahasia misterius. Dengan dua poin ini, bahkan jika budidaya Gu Changhong jauh melampaui Sialan, dalam pertarungan nyata, Sia kekuatan Lan tidak jauh lebih lemah dari dia. Bagaimana kebugaran fisikmu bisa meningkat begitu banyak sekaligus? Gu Changhong telah berlatih keras selama beberapa dekade dan penglihatannya juga sangat bagus. Setelah bertarung dengan Sialan, dia segera menyadari kebugaran fisik Sialan yang kuat. Sebelumnya, Gu Changhong tahu betul bahwa kebugaran fisik Sialan lebih lemah dari sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia bisa meningkat pesat hanya dalam 2 bulan. Sialan memandang Gu Changhong dengan acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, terima kasih. Jika keluarga Gumu tidak memburuku, bagaimana aku bisa mendapatkan esensi dan darah naga sejati dari Sekte Jiuk Xiao? Apa? Gu Changhong hampir menyesapnya. Darah sebaliknya muncrat, dan wajahnya langsung berubah menjadi ungu. Jelas bahwa Lin Chen dan Sialan telah mendapatkan harta karun di peta. Rencana awal Gu Changhong adalah membunuh Sialan dan mendapatkan peta itu di tangan Sialan. Siapa yang tahu bahwa alih-alih membunuh Sialan, dia malah mengembalikan peta Gu Changfeng, dan akibatnya Gu Changfeng mati. Juk Xiaomen, ternyata itu adalah reruntuhan sekte pemurnian tubuh kuno, Juk Xiaomen. Ah! Gu Changhong memikirkan hal ini dan akhirnya tidak bisa menahannya lagi, dan memuntahkan seteguk darah dengan suara mendesing. Jika Lin Chen dan Sialan tidak mengalami kejadian ini, harta karun di reruntuhan Jiuk Xiaomen seharusnya diperoleh oleh keluarga Gu. Akibatnya, keluarga Gu tidak hanya gagal mendapatkan harta karun dari reruntuhan Jiuk Xiaomen, tetapi sejumlah besar tetua meninggal, dan bahkan 2 jenius paling menjanjikan dari keluarga Gu meninggal di tangan Lin Chen. Ternyata itu adalah reruntuhan Jiuk Xiaomen. Wang Chengtian terkejut saat mendengar ini. Pada zaman dahulu, klan Jiuk Xiao terletak di wilayah Fenglei saat ini.
Sebagai kepala keluarga Wang, salah satu dari 8 keluarga besar di wilayah Fenglei, Wang Chengtian tentu mengetahui rahasia klan Jiuxiao. Anda harus tahu bahwa sekte Jiuxiao adalah sekte pemurnian tubuh utama di zaman kuno. Dalam dunia pemurnian tubuh, tidak ada yang berani menyebut mereka nomor satu meskipun dikatakan sebagai yang kedua. Jika mereka mendapatkan warisan dari sekte Jiuxiao, apakah itu keluarga Wang atau keluarga Gu, kekuatan Wulu akan meningkat pesat. Ia bahkan dapat menciptakan beberapa pembangkit tenaga listrik di alam Yuan dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimanapun, kecepatan latihan tubuh lebih cepat daripada kecepatan pelatihan prajurit Qi, belum lagi masih ada orang di sekte Jiuxiao. Semua jenis ramuan pemurnian tubuh, cairan spiritual, Del. Wang Chengtian menarik napas dalam-dalam dan terbangun dari amarahnya sebelumnya. Kilatan keserakahan melintas di matanya. Sebelumnya, dia marah ketika mengetahui bahwa Lin Chen adalah pembunuh kedua putranya. Sekarang, dia hanya ingin mendapatkan Lin Chen harta karun di tubuh Chen membangkitkan niat membunuh di dalam hatinya. Bunuh kamu, dan semua harta dari sekte Jiuxiao akan menjadi milikku, Wang Chengtian bersenandung, menatap Lin Chen dengan agresif. Lin Chen tersenyum tipis. Kekuatan Wang Chengtian memang sangat kuat, namun kini kekuatan Lin Chen juga luar biasa. Apalagi setelah pertarungan dengan Gu Changfeng, mentalitas Lin Chen mulai berubah. Ia sudah memiliki mentalitas orang kuat, sehingga menghadapi Wang Chengtian, Lin Chen tidak takut sama sekali. Adapun harta karun yang ingin direbut Wang Chengtian, Lin Chen tidak menjelaskan banyak hal. Faktanya, gua bawah tanah memang merupakan situs dari sekte kuno sekte Jiuxiao. Namun, selain meningkatkan kebugaran fisik dan budidaya mereka, Lin Chen dan Xialan tidak memperoleh banyak harta karun tentang sekte Jiuxiao. Lagi pula, ketika klan Jiuxiao dihancurkan, tetua terakhir menggunakan cara yang hebat untuk menciptakan dunia kecil dan memasukkan sebagian besar harta klan Jiuxiao ke dunia kecil. Dunia kecil juga dilindungi oleh tubuh induk pohon anggur kanibal tingkat atas tingkat 6. Setelah bertahun-tahun, jika tubuh induk pohon anggur kanibal tidak mati, ia mungkin telah meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan saat ini, setidaknya itu jelas tidak sebanding dengan yang kuat di alam Baoyuan. Jika kamu ingin membunuhku, itu tergantung pada kalian yang tidak memiliki kemampuan. Lin Chen memegang pedang roh sejati di tangan kanannya dan menyerang dengan pedang lagi tanpa ragu-ragu. Segera, sejumlah besar niat pedang penghancur dan niat pedang waktu melonjak dengan gila-gilaan dari tubuhnya. Ho ho! Beruang tiran kecil itu meraung marah, dan mencakar Wang Chengtian lagi. Wang Chengtian bersenandung, dan menepuk telapak tangannya berulang kali, puluhan kali berturut-turut. Bum bum bum. Saat berikutnya, serangan ketiganya saling menyerang, dan serangkaian suara yang sangat membosankan bergema di seluruh dunia. Bilah penghancur besar yang terjalin dengan selesainya waktu kacau, membombardir telapak tangan Wang Chengtian, dan cakar yang sangat tajam dari beruang kecil yang kejam itu juga menangkap telapak tangan Wang Chengtian. Meskipun Wang Chengtian kuat dan bisa bertarung 1 lawan 2, itu terlalu berat baginya, tubuhnya bergetar dan dia bergegas kembali. Namun, meskipun Wang Chengtian kesulitan menghadapi Lin Chen dan Xiao Baoxiong, tidak mungkin dua orang terakhir membunuhnya dengan mengandalkan serangan ini. Tapi, pada saat ini, kehendak pedang tidak bisa berbuat apa-apa padamu, maka aku akan menghajarmu sampai mati. Lin Chen tiba-tiba mengatakan sesuatu yang sangat mendominasi, seluruh tubuhnya tiba-tiba berkedip, dan dia bergegas menuju tubuh itu. Dengan kecepatan yang sangat cepat, Wang Chengtian mundur dengan kasar. Secara logika, ada dua tingkat kecepatan bagi seorang pejuang, yaitu kecepatan awal dan kecepatan batas. Ketika seorang pejuang hanya melakukan suatu gerakan, ia hanya memulai dengan kecepatan yang jauh lebih lambat dari kecepatan batas. Namun, kebugaran fisik Lin Chen sangat kuat. Kecepatan awal ini adalah kecepatan tertinggi, sangat cepat. Dalam sekejap mata, Lin Chen bergegas ke depan Wang Chengtian. Dalam perjalanan, Lin Chen benar-benar menyingkirkan pedang roh sejati, mengangkat tangannya, mengepalkan tinjunya dan memukulnya. Kamu. Wang Chengtian tidak menyangka Lin Chen memiliki tubuh yang begitu kuat. Dia terkejut. Dia hanya bereaksi dan ingin menahan serangan Lin Chen, tetapi saat ini, tinju Lin Chen sudah memukulnya seperti tetesan air hujan. Aktif dia. Bang 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 bang. Serangkaian suara yang sangat membosankan terdengar satu demi satu, dan Wang Chengtian dipukul oleh tinju Lin Chen tanpa sempat bereaksi. Anda harus tahu bahwa kebugaran fisik Lin Chen mencapai 2,1 juta kilogram. Kekuatan setiap pukulan, bahkan jika tidak mencapai batas, hampir 2 juta kilogram.
Dengan pemboman terus-menerus, bahkan jika Wang Chengtian telah berkultivasi tingkat lanjut, pada saat ini, darah di tubuhnya mengalir mundur, dan dia dipukul langsung ke tanah. Dengan keras, tubuh Wang Chengtian terbanting ke tanah, menciptakan lubang sedalam lebih dari 10 meter.